Hello Indonesia, this is your captain speaking. Tak ada yang lebih mengguncang jagat sepak bola nasional akhir-akhir ini selain pengumuman mengejutkan dari Garuda Calling. Bukan hanya karena jam rilis yang tiba-tiba muncul di pagi buta, tapi karena ada satu nama besar, satu harapan yang telah lama dinanti, namun justru lenyap dan tak dipanggil kembali. Nama itu adalah Elkan Bagot. Sosok yang dielu-elukan bahkan begitu dirindukan oleh supporter, sosok yang diyakini akan jadi pilar penting pertahanan Garuda. Namun harapan itu sirna. Namanya hilang, bahkan sama sekali tak disebutkan. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah mengapa Elkan yang hampir masuk dalam daftar skuad justru malah lenyap? Siapa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar? Maka bersiap dan resapilah video ini, karena kita akan mencoba menganalisis sebuah kisah yang tak pernah diceritakan. Dan jika ini adalah saatnya kebenaran bergema, maka selamat datang di episode paling membingungkan tentang konflik dan drama dalam tubuh Timnas Indonesia. Semua bermula dari sebuah unggahan yang menghebohkan jagat maya, sebuah foto yang memperlihatkan Elkan Bagot telah berada di Bali. Sebuah kemunculan yang tak biasa dari seorang pemain yang dikenal pendiam, tak banyak ini itu, dan jauh dari gemerlap sosial media. Elkan bukan tipe pemain yang haus sensasi. Namun kehadirannya di Bali di saat yang sangat tepat dan sangat krusial membangkitkan satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bali bukan tempat liburan biasa. Bali adalah titik kumpul punggawa Garuda untuk melakukan tisi. Markas tempur tempat para prajurit Garuda bersiap menghadapi laga hidup mati melawan dua raksasa Asia, Cina dan Jepang. Dan Elkan datang tepat di saat kompetisi IFL tengah libur. Bukan ke Inggris, bukan ke Amerika ataupun negara lain, tapi ke Indonesia, ke tanah negerinya sendiri. Jika ini sekedar liburan, terlalu banyak kebetulan yang sempurna. Mungkinkah ini karena kerinduan yang membuncah untuk kembali membela merah putih? Ataukah karena sebuah janji yang telah diucapkan? Entah itu dari federasi, pihak kepelatihan yang mengatakan bahwa timnas masih membutuhkan tenaganya. Apa motivasi sesungguhnya di balik kedatangan diam-diam ini? Dan mengapa meski telah datang, namanya tetap tak tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil? Dan teka-teki itu semakin menguat ketika seorang supporter timnas membagikan momen langka, sebuah foto dan percakapan langsung dengan Elkan Bagot. Dalam pertemuan singkat itu, sang supporter bersaksi, Elkan sudah mulai berlatih dan akan segera kembali membela merah putih. Kita bersorak, kita bangga dan kita pun percaya. Kami pun membuat video khusus berdurasi 18 menit, sebuah penghormatan atas kembalinya tembok pertahanan yang telah lama dinanti. Semua tampak sempurna, semua terasa seperti kepulangan sang pahlawan. Namun, segalanya runtuh di minggu pagi yang cerah itu. Sebuah pagi yang seharusnya penuh harapan, justru berubah menjadi sunyi yang memekakkan telinga. Tak ada nama Elkan, tak ada sang penjaga. Pengumuman Garuda Calling hadir tanpa sosok yang paling dinanti. Supporter terdiam lalu bertanya. Ada yang marah, ada yang kecewa. Ada pula yang merasa dikhianati. Lantas, siapa yang sebenarnya mempermainkan? Apakah supporter yang telah dibuai harapan palsu? Ataukah justru Elkan yang dipermainkan oleh janji manis dari pihak timnas? Entah pelatih, entah federasi. Masih jadi misteri. Kenapa Elkan datang di saat yang begitu genting? Saat timnas bersiap menghadapi perang terbesar mereka di kualifikasi Piala Dunia. Apakah ia datang karena panggilan hati atau karena panggilan yang tak pernah benar-benar ditepati? Satu hal yang pasti, ada yang tidak beres. Dan kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya sang pilar Garuda? Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Sumber segala teka-teki ini bermula dari satu nama, Shin Tae-yong. Ya, konflik antara Elkan Bagot dan pelatih kepala timnas Indonesia itu mulai mencuat ke permukaan. Isu panas yang beredar, meski belum pernah dikonfirmasi secara resmi, isu itu menyebut bahwa Elkan menolak panggilan timnas. Penolakan yang terjadi tepat di saat krisis melanda, saat benteng pertahanan Indonesia runtuh dan Garuda tengah bersiap menghadapi pertarungan hidup mati melawan Guinea.
di babak play-off memuji Olimpiade Paris. Laga itu adalah pertaruhan segalanya. Disaksikan langsung oleh Erick Thohir dan Presiden FIFA. Tapi hasilnya, duka, kekalahan dan kegagalan. Indonesia harus mengubur mimpi besarnya untuk tampil di Olimpiade Paris. Namun, luka yang ditinggalkan tak hanya berhenti di lapangan. Kekecewaan berubah menjadi bara. Dan Elkan Baggett disebut-sebut menjadi kambing hitam. Ia dikabarkan masuk daftar hitam Shin Tae-yong. Elkan di blacklist. Bukan hanya karena absen, tapi karena dianggap tak menunjukkan loyalitas. Dan dari sinilah muncul satu narasi yang mengguncang publik. Jika Shin Tae-yong ini pelatih hebat, tapi baperan dan dikenal menyimpan dendam. STY dianggap pelatih yang tak segan mematikan karir pemain hanya karena satu luka pribadi. Apakah ini hanya rumor? Atau ada kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat? Yang jelas, konflik ini bukan sekedar soal taktik dan formasi. Ini adalah pertarungan ego dan harga diri. Tentu masih menjadi tanda tanya besar, sebuah misteri yang tak kunjung terjawab. Bagaimana mungkin seorang Elkan Baggett, pemain yang dikenal paling disiplin, paling fokus saat latihan dan bahkan begitu dicintai oleh pelatihnya, tiba-tiba dibekukan, di blacklist, tanpa kejelasan, tanpa panggilan, tanpa penjelasan. Narasi itu pun perlahan terkubur. Namun luka di hati para supporter tetap menganga. Shin Tae-yong, sang arsita Garuda, tetap dicap sebagai pelatih yang baper. Pelatih yang menyimpan luka pribadi lebih dalam dari kekalahan di lapangan. Tahun pun berganti. 2025 datang. Era Shin Tae-yong berakhir. Dan lahirlah era baru Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini menahkodai Garuda. Harapan pun membumbung tinggi. Inilah saatnya lembar baru dibuka. Inilah kesempatan Elkan untuk kembali. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret lalu. Dan sekali lagi, tak ada nama Elkan, sama sekali. Yang muncul hanyalah kabar burung dan bisik-bisik yang menghantui ruang publik. Elkan sebenarnya dipanggil, tapi ia menolak. Ia memilih bertahan dan fokus pada klubnya Blackpool. Isu itu pun meledak seperti bom waktu. Publik terbelah. Ada yang kecewa, menyebut Elkan telah melupakan tanah airnya. Ada pula yang membela, mengatakan Elkan hanya butuh waktu. Waktu untuk pulih, waktu untuk membenahi karir, dan waktu untuk kembali dengan kondisi fisik yang jauh lebih siap. Apakah Elkan benar-benar menolak? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam yang belum pernah kita lihat? Dan cerita pun tak berakhir sampai di situ. Kemudian tibalah momen yang paling dinanti, bulan Juni, saat dimana segalanya dipertaruhkan. Pertandingan hidup mati. 2 laga penentu yang akan menentukan apakah Garuda masih punya nyawa untuk terbang ke Piala Dunia 2026. Semua berharap, semua menunggu, dan semua percaya. Elkan Baggett akan kembali. Tapi kenyataannya sungguh di luar dugaan. Namanya kembali tak ada. Tak disebut, tak dipanggil, tak dijelaskan. Publik murka, supporter kecewa. Kemarahan pun menggema di media sosial, di forum, di tribun-tribun maya. Sampai akhirnya seorang tokoh penting angkat suara. Arya Sinulinga, exco PSSI dan tangan kanan Erick Thohir. Dalam pernyataan resminya ia berkata, Elkan Baggett ini sudah lama kami tanyakan, dan dia menyampaikan bahwa ingin fokus di klub. Jadi kami serahkan semuanya kepada Elkan. Kami hormati keputusannya. Meskipun mungkin sedang libur, tapi tetap fokus di sana. Pernyataan ini langsung memantik bara. Janggal. Dan pastinya mengundang tanda tanya dari para supporter timnas yang kritis. Bagaimana bisa seorang pemain yang sudah datang jauh-jauh ke Indonesia, yang terlihat di Bali, lokasi pemusatan latihan timnas, yang bahkan mengatakan langsung kepada para supporter jika ia sudah mulai berlatih, tiba-tiba dikatakan masih fokus di klub? Ada yang tidak sinkron, ada yang tak masuk akal. Karena bukan sekedar rumor, ini adalah kesaksian nyata dari supporter. Elkan berkata bahwa ia tengah berlatih dan baru menerima panggilan timnas. Namun ketika pengumuman resmi tiba, namanya tak ada. Dan justru keluar pernyataan bahwa ia libur tapi tetap fokus di klub. Lalu yang datang ke Indonesia itu siapa? Untuk apa? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar PSSI dan timnas Indonesia? Pertanyaan semakin menumpuk, namun jawabannya justru semakin kabur. Semakin hari aroma kejanggalan itu makin tercium. Dan pada titik itulah sebuah narasi mulai tumbuh. Narasi yang tak bisa dibendung, yang menyebar masif dari mulut ke mulut.
dari satu supporter kejutaan lainnya. Satu keyakinan yang intinya, Elkan Baget dan Shin Tae-yong bukanlah dua kutub yang bertarung, melainkan dua pilar Garuda yang sengaja dibenturkan. Hingga akhirnya, muncullah sebuah komentar yang di media sosial ditulis oleh seorang pengguna Instagram bernama @rayalzal di kolom komentar unggahan akun Blangkon Football. Ia mengatakan, "Saya yakin 1000% kalau Elkan ini bukan bermasalah dengan STY, tapi dengan ET. Federasi seakan-akan berlindung di balik STY dan tidak berkomentar sedikit pun, seakan-akan menunjukkan ke publik kalau tidak ada masalah dengan Elkan, melainkan Elkanlah yang bermasalah dengan STY. Makanya saat diinterview, STY tidak berani mengungkapkan apa masalahnya, dan hanya bilang kalau masalah ini sensitif. Ada perasaan sakit hati dari ET atas penolakan Elkan untuk bergabung ke Timnas U23 saat Timnas selangkah lagi ke Olimpiade. Perasaan sakit hati itulah yang akan dibawa ET selama dia menjadi ketum PSSI. Serupa dengan Cyrus Margono, yang saya yakin 1000%, mau sebagus apapun performanya di Liga Kosovo, dia tak akan pernah mendapatkan pemanggilan dari Timnas jika ET masih berada di federasi. Karena Cyrus merupakan pemain yang bukan diurus oleh PSSI, melainkan melalui Pak Hamdan Hamidan, di mana yang kita sama-sama ketahui, Pak Arya sangat anti sekali dengan Pak Hamdan yang dianggap merecoki pekerjaan federasi. Komentar ini bukan hanya viral, tapi langsung dibanjiri dukungan. Ratusan, bahkan ribuan supporter membanjiri kolom komentar dengan reaction love. Bukan untuk membantah, tapi justru untuk menyatakan bahwa kami pun berpikir hal yang sama. Inilah kenyataan pahit yang mulai terbuka, bahwa mungkin persoalan ini bukan soal taktik, bukan soal klub atau cedera, melainkan ada manuver yang sangat sulit dibaca. Entah itu dendam, ego, dan kepentingan di balik layar federasi yang tak kasat mata. Sekali lagi, pernyataan Shin Tae-yong yang menyebut bahwa persoalan Elkan adalah masalah sensitif menjadi sinyal keras yang menggunjang. Sebuah kalimat pendek namun cukup untuk membuka mata banyak pihak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar absen dari daftar nama. Namun jika benar bahwa Shin Tae-yong tak memiliki konflik apapun dengan Elkan, maka sesungguhnya kita sangat bersalah terhadap Shin Tae-yong. Bersalah karena terjebak dalam narasi keliru, bersalah karena menuduh tanpa dasar, bersalah karena menghujat pelatih paling tulus yang pernah mempersembahkan segalanya untuk merah putih. Dan paling menyakitkan, menuduh bahwa pelatih itulah yang mematikan karir pemain yang justru menjadi kesayangannya. Namun nyatanya, misteri ini tak berhenti di sana. Narasi bahwa situasi Elkan Bagot penuh kerumitan semakin diperkuat oleh suara dari seorang jurnalis sepak bola senior Kompas, Firzi A. Idris. Dalam satu komentarnya yang jadi pusat perhatian, ia menulis, "Terkait Elkan, dari info yang saya dapat, situasinya lebih rumit dari itu. Satu kalimat, tapi bagaikan bom waktu. Satu kalimat yang menunjukkan bahwa apa yang terlihat di permukaan hanya serpihan kecil dari gunung es persoalan yang belum terungkap. Apakah ini soal pribadi, soal politik dalam tubuh federasi, soal balas dendam, atau ada kekuatan yang sengaja menghilangkan Elkan dari timnas secara perlahan dan sistematis? Satu hal yang pasti, semakin banyak kita tahu, semakin banyak pula yang tak bisa dikatakan. Dan mungkin itulah yang mereka inginkan. Dan titik inilah luka itu terasa paling dalam. Kompetisi resmi telah libur. Sebentar lagi, para pahlawan Garuda dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di Bali, tempat sakral di mana mimpi menuju Piala Dunia akan dimulai. Namun di tengah euforia dan derap langkah para pemain, satu sosok paling dirindukan itu tetap tak ada dalam daftar. Elkan Baget. Tak ada namanya di Garuda Calling. Namun ada sebuah foto yang viral. Sebuah unggahan dari supporter yang memperlihatkan Elkan masih berada di Bali. Diam, hening, menunggu. Tanpa panggilan, tanpa aba-aba, tanpa kepastian. Dan itulah yang paling menyayat. Bukan karena kita tak punya bek berkualitas, bukan karena kita tak bisa menemukan pengganti. Karena ini bukan hanya tentang posisi, ini tentang prinsip, tentang bagaimana negeri ini memperlakukan para pejuangnya. Sepak bola kita tak boleh menjadi panggung dendam pribadi, bukan ladang sakit hati, bukan ajang balas rasa. Jika benar Elkan dikorbankan karena ego, karena politik, karena tersinggung, maka kita semua patut bertanya, apakah ini harga yang harus dibayar demi mimpi ke Piala Dunia? Dulu, kita bersatu suara. Kita memohon agar Shin Tae-yong menurunkan egonya demi melihat Elkan kembali.
Tapi kini STY sudah pergi dan Elkan tetap tak kembali. Maka pertanyaannya kini bergema ke seluruh penjuru negeri. Kepada siapa lagi kita harus memohon agar seorang pejuang Garuda bisa kembali mengenakan lambang kebanggaan di dadanya. Dan jika benar Elkan pernah bersalah, jika benar ada hati yang sempat tersinggung oleh sikapnya, maka izinkan kami mengingatkan satu hal. Saat itu usianya baru 21 tahun, masih sangat muda, masih dalam proses belajar tentang dunia, tentang tekanan, tentang menjadi harapan sebuah bangsa. Lantas, kebijaksanaan seperti apa yang kita harapkan dari anak muda seusia itu? Bukankah seharusnya yang tua yang menuntun, yang dewasa yang mendamaikan, yang berkuasa yang merangkul? Bukan sebaliknya, membalas ego dengan ego, dendam dengan diam, kecewa dengan pengucilan. Dan jangan pernah lupa siapa Elkan Bagot. Dia bukan pemain yang datang saat langit cerah dan timnas bersinar. Dia datang saat semuanya masih gelap, saat negeri ini tak punya cahaya, saat mimpi ke Piala Dunia hanya ilusi, dan lolos ke Piala Asia saja terasa mustahil. Di titik paling suram itulah Elkan berdiri. Ia tidak memilih Inggris, tak memilih Thailand, dan ia tidak memilih zona nyaman. Ia memilih negeri ini. Ia memilih kita. Saat belum ada Jay Itzas, belum ada Tom Haye, belum ada Sandy Walsh. Saat satu-satunya wajah asing yang berani bersumpah untuk merah putih adalah seorang pemuda jangkung, tinggi besar bernama Elkan Bagot. Dan saat negeri ini mulai bercahaya, haruskah kita membiarkan simbol itu terkubur begitu saja? Kini semuanya kembali pada kita, kepada para pecinta merah putih, kepada para pengambil keputusan, dan kepada mereka yang mengaku mencintai sepak bola negeri ini. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar, bukan soal Elkan, STY, atau bahkan federasi. Ini tentang satu hal yang jauh lebih penting, mimpi. Mimpi tentang sebuah bangsa yang ingin berdiri sejajar di pentas dunia. Mimpi tentang anak-anak muda yang ingin melihat bendera ini berkibar di Piala Dunia. Dan untuk mewujudkan mimpi itu, kita tak boleh membiarkan ego mengalahkan logika. Kita tak boleh membiarkan luka pribadi merobek kepentingan bangsa. Jika Elkan masih punya semangat untuk kembali, jika federasi masih punya hati untuk memanggil, dan jika semua pihak mau menurunkan gengsi, menanggalkan luka, maka belum terlambat untuk menyatukan kembali yang tercerai. Karena timnas ini milik kita semua. Dan setiap pejuang yang pernah menumpahkan keringat untuk merah putih layak mendapatkan kesempatan kedua. Untuk Elkan, jika kau mendengar ini, ketahuilah, bangsa ini masih menunggumu. Supporter ini masih percaya padamu.